Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni program kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al Ustadz Yoat Nasriga Hafizallah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-115 dan qadarullah ada agak sedikit terlambat karena Ustadz ada uzur tadi, dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Yes. Assalamualaikum. Nah Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Nah, videonya belum nampak Ustaz. Baik, sembari menunggu Ustadz untuk menyiapkan perangkatnya, kami sampaikan juga kepada teman-teman semuanya bahasanya kajian program Bahasa Arab pagi hari ini insya Allah live streaming juga di akun fanpage Basis, dan bagi teman-teman yang qadarullah mungkin ada udzur untuk hadir di Zoom pagi hari ini bisa menyimak di fanpage Basis. Dan kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan untuk mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Yoat Nasriga untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Tes. Bisa didengar suaranya? Nah, sudah jelas Ustadz, namun videonya belum nampak Ustadz. Tes. Sudah terdengar Ustadz? Bentar. Nah, kami ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya agar nantinya dapat mengikat faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan mungkin dipastikan kembali untuk mengkondisikan ruang belajarnya agar tetap tenang agar nantinya kita dapat memaksimalkan kajian kelas tatap muka pagi hari ini. Baik, silakan Ustadz, sudah bisa terdengar Ustadz? Tes. Nah, Ustaz, sudah terdengar, Ustaz? Tes. Bisa didengar? Udah Ustaz. Nah, sudah Dengar bisa, nggak? Ustaz? Sudah bisa, Ustaz? Bisa didengar suaranya? Oke. Bisa Sudah, Ustaz. sudah, Ustaz. Baik. Ya, sudah. Baik, kita mulai ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, Ana mohon maaf atas keterlambatan karena baru selesai olahraga ya, tidak diduga ternyata terlambat. Ana minta maaf. Baik, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita menyambung dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih menyambung tentang ayat di dalam surat
Al-Anfal ya. Tentang perintah Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan bagimu pembeda yang dapat membedakan antara hak dan batil. Bahkan orang yang bertakwa dapat membedakan apakah orang tersebut orang yang jujur ataupun orang yang sering berbuat dosa, orang yang bertakwa atau orang yang durhaka. Walaupun orang tersebut atau orang yang bertakwa tersebut belum bergaul dengan seseorang tersebut, ya. Hanya sekedar melihat saja dia sudah mengetahui, sehingga dengan firasat tersebut dia dapat terhindar dari mara bahaya dari orang yang tidak dikenal tersebut. Selanjutnya dalam ayat tersebut juga Allah sambung, selain yaj'al lakum furqana juga wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang mana ini adalah faidah yang kedua dari bertakwa kepada Allah. Ya, faidah pertama tadi Allah menjadikan furqana bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa kamu. Ini faedah yang sangat agung, ya, karena banyak sekali faedah dari pengampunan dosa. Wa takfirus sayyi'at, penghapusan dosa, yakunu bil a'malis salihah. Ya. Yakunu Amali Ustaz. bil a'mali as-salihah, as-salihati. Penghapusan dosa itu dengan amalan-amalan soleh. Amalan yang baik dapat menghapus amalan keburukan. Ketika seorang melakukan keburukan, kemudian dia ikuti dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan yang dia lakukan tersebut menghapus keburukan sebelumnya. Fa'innal a'malas salihata, sesungguhnya amalan-amalan soleh, tukaffiru itu menghapus al-a'mala as-sayyi'ah, a'mala as-sayyi'ata, menghapus amalan-amalan keburukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana kaffaratun lima bainahuma. Ini bacanya majtuni batil kabair. Ini bentuknya fi'il majhul. Kabairu ya Ustaz. Wujuduniba. Kemudian karena naibul fa'ilnya mu'annas al-kabair, maka ada tak sakinah. Ya, tapi karena dia bersambung dengan sukun maka dia di kasroh. Ya. Jadi bacanya majtunibatil kabair. Salat ya. Di sini maksudnya salat 5 waktu, bukan salawat ya. Salat yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan,
itu dapat menghapus di antara keduanya. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi amalan-amalan soleh itu dapat menghapus amalan-amalan yang buruk. Tetapi tidak berlaku untuk dosa besar. Kalau dosa besar seperti misalkan durhaka kepada orang tua, kemudian mencuri, berzina, itu dosa-dosa besar yang ada had atau ancaman neraka, maka itu tidak bisa dihapus dengan amalan kebaikan, tapi dia hanya bisa dihapus dengan taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh itu dapat menghapus di antara yang keduanya. Misalkan kita umroh tahun ini, kemudian umroh lagi tahun depan. Maka antara umroh tahun ini dan tahun depan, itu dosa-dosa kita dihapus. Jadi amalan kebaikan itu dapat menghapus amalan keburukan. Fal kaffaratu takunu bil a'mali as-salihati. Ya. Penghapusan atau penghapus dosa itu dengan amalan soleh. Ya, dengan amalan soleh. Wahada, dan ini yakni berarti Annal insana ya, idza izat Allah taqallaha sahlalahu sahhala lahu al-a'mala as-salihata. Dan ini berarti bahwa seseorang jika bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya melakukan amalan soleh melakukan amalan soleh. Allati, yang mana amalan soleh tersebut yukaffirullahu biha biha anhu. anhu Ya. Yang mana Allah menghapus dengan amalan soleh tersebut dari dirinya. Jadi jika dia bertakwa kepada Allah, tentunya dia akan takut dengan murka Allah. Sehingga dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh. Dengan amalan soleh tersebut, maka dia akan dihapuskan dosa-dosa dari dirinya. Sehingga itulah maksud dari ayat wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Jadi jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian akan melakukan amalan soleh sehingga Allah akan menghapuskan dosa-dosa dari kalian. Kemudian faidah yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan niscaya dia atau Allah juga menghapus dosa-dosamu, mengampuni ya. Ini mengampuni kamu. Bi'an Yuyassarakum. sirokum yuyassiro ya. Maklum Dengan yuyassiro. Yassaro yuyassiru. Yuyassiro kum. Yuyassirakum. Dengan Allah memudahkan kamu atau kalian untuk istighfar dan Taubat. taubat.
Fa inna hada, maka sesungguhnya ini min Nikmat dari Allah. Nikmatihillah. merupakan nikmat dari Allah alal alal abdi, atas seorang hamba, ayu an ayu Yuyassiro. ayyasiro bisa yuyassiro atau yuyassaro ya. yasar Dan ini adalah sebagian nikmat Allah kepada hambanya, yaitu dengan dimudahkannya untuk istighfar. dan taubat. Dimudahkan untuk istighfar dan taubat. Taubat. Nanti kita bahas Ustaz, makna. Ustaz, ini pasal cek tinggalan kemarin nggak ikut. Ijtuniba tadi mama nahu. Ijtanaba itu artinya menjauhi. Oh, menjauh. Kalau ujtuniba apa? Hmm? Ujtuniba Dijauhi. ya selama dosa-dosa besar tersebut dijauhi. Dijauhi. Majhul kan? Ya majhul. Ya. Iza tunibatil kabairu. Hmm. Maj ya. Ini pakai ma. Ma-nya di sini ma masdariyah zaman zorfiyah. Zorfiyah. Masdariyah zorfiyah. Jadi dia bermakna zoraf, keterangan waktu. Artinya selama. Selama dosa-dosa besar tersebut dijauhi. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu tentang i'rabnya. Al-faidatus saniyah. Al-faidah itu sebagai Mubtada. mubtada karena dia di awal kalimat ya. Al-faidah sebagai mubtada, as-saniyah Naat. sebagai naatnya ya. Naat harus mengikuti man'utnya. Kalau dia bentuknya adat tarkib. Ini tarkib. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga itu tarkib. Nanti beda lagi kalau dia bukan tarkib seperti as-shalawatul khams. Kalau dia tidak tarkib, ini sholat yang 5. Dan ini berupa naat, tapi dia bukan tarkib. Maka dia terbalik ya. Kalau dia mu'annas, as-sholat, mu'annas, maka ini muzakkar. Seperti itu. Ini dalam judul kitab Al-Qawaidul Arba. Atau salah satu usul. Al-usulus salasah. Salah satu usul Al-Qawaidul Arba. Al-usulu as-salasah. Nah, kenapa Al-Qawaidul Arba? Arba karena qawaid itu muzakkar mufradnya qaidah. Qaidah itu apa? Muannas. Maka arba'nya harus muzakkar. Al-Qawaidul Arba. Tapi kalau al-usulus salasah, al-usul itu mufradnya al-aslu muzakkar. Maka menggunakan as-salasah muannas. Terbalik deh. Tapi kalau bentuknya tarkib ya al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi' itu tarkib. Maka dia mengikutinya sama ya, sama-sama muannas. Al-faidatus saniyah. Jadi naat jenisnya sama, muannas sama-sama muannas. Ya. Jadi as-saniyah itu sebagai naat. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Siapa yang menghapus ya fa'ilnya yukaffir? Allah. Dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ila lafzil jalalah Allah. Itu fa'ilnya. Ya. Afwan Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Ya, tafadhal. Al-faidatus saniyatu nggak bisa dijadikan khobar dari mubtada yang mahdzuf hadhihi Ustaz. Bisa. Hadhihi al-fa'id, kalau judul atau subjudul dia ada beberapa kemungkinan. Bahkan dia bisa dibaca nasab. Bisa al-faidata as-saniyata, bisa, tapi jarang ya. Tapi secara kaidah boleh. Ya, kenapa dia bisa mansub? Karena dia sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang dihapus asalnya qara'tu. Qara'tu
al-faidatas saniyata. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau judul atau subjudul. Atau bisa seperti tadi, hazihi al-faidatus saniyah. Atau bisa dia sebagai mubtada. Kalau hazihi al-faidatus saniyah itu sebagai khobar ya. Sebagai khobar dari hazihi yang dihapus. Bahkan dia bisa dibaca jar. Nah, bisa dibaca al-faidati as-saniyati. Kalau dia subjudul atau judul. Secara kaidah boleh. Karena apa? Asalnya bisa takdirnya adalah apa? Anzuru ila, saya melihat kepada faidah as-saniyah. Nazartu atau anzuru, nazartu ila al-faidatis saniyah. Jadi secara kaidah boleh, tapi yang umumnya adalah dia sebagai mubtada. Ya. Dia rofa ya. Dibaca rofa karena dia di awal kalimat. Al-faidatus saniyah. Ya, jadi dia kita anggapnya sebagai mubtada. Kalau dia sebagai mubtada, khobarnya mana? Jumlah. Wa yukaffir ankum. Setelahnya ya, wa yukaffir ankum sayiatikum. Ya. Kalau misalkan hazihi al-faidatus saniyah, berarti berhenti sampai sini. Berarti ini kalimat baru lagi, ya. Bukan sebagai khobar. Nah, kalau ini sebagai mubtada, berarti ini sebagai khobarnya. Ya, jumlahnya sebagai khobar. Kemudian wa takfirus sayyi'ah, ini wanya berarti wa permulaan ya. Wau istinafiyah. Kemudian takfirus sayyi'ah. Mubtada. Mubtada. Mudhof. Mudhofnya Sayi'ati. sayyi'at. Ini mudhofnya muzakkar. Mudhof ilaihnya muannas. Berarti dia sebagai muannas atau muzakkar? Idofahnya. Mu'annas. Sayyiati. Kalau mudhof Lihatnya ke mudhof. tidak harus sama ya Ustaz ya? Tidak harus sama. Dia melihatnya kepada mudhof. Mudhofnya apa? Mudhofnya muzakkar, takfiru, ya. Takfirus sayyi'ah. Walaupun sayyi'ahnya muannas, maka dia tetap dianggap muzakkar ya, idofah. Idofah atau kesatuannya ini, gabungannya ini sebagai muzakkar. Makanya dia yakunu, bukan takunu. Ya. Yakunu bil amalis salihah. Nah, yakunu, mana isimnya? Isimnya kembali ke takfiru ya. Yakunu huwa. Huwa domir mustatir takdiru huwa, kembalinya ke takfir. Ya. Jadi lihatnya kepada mudhofnya. Walaupun nanti ada beberapa kasus kita melihat kepada mudhof ilaihnya. Ada beberapa kasus itu dijelaskan di kitab syarah Ibnu Aqil Alfiyah Ibnu Malik. Seperti misalkan kita menggunakan ba'du sayyi'at misalkan. Nah, ba'du itu kalau dihapus maknanya tetap sama, walaupun ba'dunya itu muzakkar maka dia gunakan muannas karena kalau dihapus ba'dunya sebagian ya, maka dia maknanya tidak berubah. Ya. Kalau ini isimnya huwa berarti khobarnya mana? Khobar yakunu. Bil a'mali sholihati. Bil a'mali sholihah. Berupa jar dan majrur. Huruf jarnya bi, al-a'mali majrurun bil ba. Majrur oleh ba. Kemudian as-salihah. Sebagai Na'tun li al-a'mal. Na'tun li al-a'mal. Kenapa dia muannas? Karena al-a'mal jama' li ghairi aqil. Ya, jama' li ghairi aqil. Tidak berakal. Jama' taksir yang tidak berakal itu hukumnya adalah muannas. Ya. Fa innal a'mal as-salihah, sesungguhnya al-a'mal as-salihah, jadi al-a'mala sebagai Isim inna mansub.
ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul zahir. As-salihah sebagai Na'tun bil al-a'mala. sebagai na'at dari al-a'mala. Mana khabar dari inna? Tukaffiru an. Tukaffirul berupa apa? a'mal sayyi'ah. Jumlah. Jumlah Iya. jumlah fi'liyah. Tukaffiru al-a'mal as-sayyi'ah. Tukaffir berarti mana fa'ilnya? Domir A'mal mustatir. soleh. Ya, Domir kembalinya ke al-a'mal as-salihah karena a'mal as-salihah itu yang menghapus amalan keburukan. Kama qala An-Nabi SAW, kaf adalah huruf jar, ma isim mausul, qala ini berupa jumlah ya, jumlah silah. Kama qala An-Nabiyu sebagai fa'il Fa'il. fa'il dari qala. Adapun jumlah atau sabda dari Nabi SAW ini adalah sebagai iradiyah la mahalla lahu min al-i'rab. sebagai maf'ulun bi dari qala. Silah mausulnya. Iya, enggak yang kalimat ini, kalimat as-salatu. Iya. As-salatul khams itu sebagai maf'ulun bi dari Qala. yang jumlah i'tiradiyahnya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam ini adalah jumlah i'tiradiyah. Ya, biasa berupa doa atau selawat atau pujian. As-salawatul khams, salat yang 5. Nah, di sini perhatikan beda muannas dan muzakkarnya, terbalik ya. Adatnya ini muzakkar, sementara ma'dudnya ini muannas. Memang terbalik. Selalu seperti itu. Kecuali kalau bilangannya terkib seperti ini. Al-faidatus saniyatu. Sanya panjang. Saniyah atau salisah, rabi'ah, khamisah. Itu harus sama ya. Kalau bentuknya terkib seperti ini. Al-jum'atu ila al-jum'ati ila wa ramadhanu ila ramadhana. Ini sama. Ataf ya. Ataf kepada as-salawatul khams. Jadi belum ada nih khobarnya. Sampai sini belum ada khobarnya. Mana khobarnya? Kafaratun. Kafaratun. Kafaratun artinya apa? Menghapus. Penghapus. Menghapus itu wazannya fa'alatun, fa'alun. Dia wazan sigo apa itu namanya? Sigo mubalaghah. Ya. Sigo mubalaghah artinya sangat. Kafaratun sangat menghapus lima bainahuma. Li-nya adalah huruf jar, ma-nya ma apa? Ya, ma mausul. Mausul. Ya. Bentuk sila mausulnya adalah bainahuma. Ini sila mausul. Sila mausul dari ma. Kemudian majtuni batil kabairu. Ma di sini ma masdariyah zorfiyah. Artinya selama. Masdariyah ada masdariyah itu ada yang ghairu zorfiyah, ada yang zorfiyah. Kalau ini zorfiyah bermakna waktu ya. Ada keterangan waktu yang artinya selama. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Berarti dosa besar tidak terhapus. Ya. Kalau kita misalkan bukan kita ya, orang lain itu misalkan berbuat dosa besar ya, misalkan mencuri ya, berdurhaka sama orang tua, nauzubillah ya. Walaupun dia melakukan amalan soleh, dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dosa-dosa besar tersebut belum dihapus kecuali dia betul-betul bertaubat dengan syarat-syarat taubat. Terpenuhi syarat-syarat taubat. Syarat taubat itu yaitu dia betul-betul
berazam Menyesal, untuk tidak mengulang. meninggalkannya, tidak mengulanginya kembali. Kalau dia dosanya sesama manusia, dia harus minta dimaafkan. Kalau ada niat dalam hatinya dia ingin mengulangi kembali, itu belum taubat namanya. Dia harus benar-benar taubat. Itu kalau dosa besar. Qala Rasulullah SAW, al-umratu il-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah menuju umrah itu menghapus di antara keduanya. Jadi ini anjuran untuk mengulang umrah semampu kita ya. Kalau kita mampu umrah tahun ini, ya setahun atau beberapa tahun kemudian umrah lagi, maka antara umrah tersebut dosa-dosa kita dihapus. Fal kaffaratu takunu. Nah, di sini takunu. Kenapa bukan yakunu? Nah, kembalinya ke al-kafaratu. Kaffaratu itu muannas. Ya. Kaffaratul muannas. Mana isim ya? Isim takunu dhamir mustatir takdiruhu hiya ya'udu ila al-kaffarah. Kembali kepada al-kaffarah. Kemudian bil a'malis salihah. Dengan amal-amalan saleh. Kemudian wahada yakni hada ini mubtada ya. Yakni ini adalah khabarnya ya. Wahada yakni annal insana gitu. Nah, adapun yakni mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa kembali ke haza ya. Wahada yakni adapun annal insana ini ada sebagai maf'ulun bihi ya. Annal insana idza taqa dan seterusnya itu sebagai maf'ulun bihnya. Nah, annal insana sebagai Isim anna. isim anna sehingga dia dibaca mansub dengan tanda Nasabnya fathah. zahirah. Fathah zahirah. Kemudian mana khabar anna? Oh, jumlah sahalallahu lahu. Jumlah iza dari iza ya. Iza taqallaha jumlah syartiyah. Jumlah syarat. Iza itu adalah isim syarat. Ya. Fi'il syaratnya adalah ittaqa. Jawab syaratnya sahala. Jika kamu bertakwa, maka Allah akan mudahkan. Ittaqa mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila taqa. Jika al-insan. Ila al-insan. Jika insan tersebut bertakwa kepada Allah, sahala. Sahala ini fa'ilnya mana? Sama dia dhamir mustatir huwa ya'udu ila al-insan. Bukan. Kembali ke Allah. Allah fa'ilnya. Kalau sahala itu fa'ilnya kembali kepada lafzul jalalah Allah. Ya. Allah. Kalau kembalinya kepada al-insan, maka insan tersebut yang memudahkan. Salah ya. Salah ya. Iya. Berarti kembali kepada Allah. Kalau lahu, hu-nya kembali ke Insan. nah, ini baru ke insan. Iya. Allah mudahkan bagi insan. Allah mudahkan bagi insan. Jika insan tersebut bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan bagi insan tersebut Untuk beramal yang baik. Beramal saleh, memudahkan amalan-amalan soleh. Allah mudahkan, Allah gerakkan. Allati yang mana amalan soleh tersebut Berarti yukaffirallahu biha anhu. Allah menghapus Dengannya darinya. Nah, sekarang kita kembalinya kemana ha ini?
amal soleh. Amalan soleh. Hunya Punya Ada amalan Allah. bukan, kok kembali kepada Allah. Insan. Insan. Ke Oh, insan. Insan. dari insan. Yang mana Oh. Allah menghapus dengan amalan-amalan soleh tersebut dari insan tersebut. Dari insan tersebut. Ya. Oh, Ini harus bisa kita menguasai domir ya, kembalinya kemana. Itu kunci Iya. dari memahami kitab Arab Gundul ya. Karena Iya. banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Kalau salah dalam mengembalikan domir, maka salah dalam Anaknya salah. memahami makna kalimat keseluruhannya. Ya. Kemudian kita sambung lagi. Al-faidatus salisah. Ini sama ya dengan Yang tadi. sebelumnya. Hanya ini as-salisah itu artinya yang ketiga. Faidah yang ketiga. Wa yaghfir lakum bi ayyu yassirakum lil istighfari wat taubah. Bi itu dengan ya, dengan Allah mudahkan ya. Jadi sehingga yuyassiro ini fa'ilnya adalah Allah. ya Allah. Dhamir mustatir takdiru wa ya'udu ila lafzul jalal Allah. Dengan Allah mudahkan bagi kalian ya. Lil istighfari. Untuk beristighfar. Hukumnya Ini berarti jar maf'ul majrur bihi. muta'alliq kepada yuyassir. Jadi Allah mudahkan bagi kalian untuk istighfar dan taubat. Kalau bertakwa kepada Allah. Kalau dia takut mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, maka Allah mudahkan baginya untuk istighfar dan taubat. Ya, ini juga koreksi bagi diri kita masing-masing ya. Apakah kita sering istighfar, sering atau jarang ya. Nah, kalau jarang istighfar berarti kita kurang bertakwa kepada Allah. Itu introspeksi diri kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, niscaya kita akan sering melakukan istighfar. Setiap saat kita istighfar, terutama pada zikir pagi dan petang. Dan juga taubat. Ya, tidak ada manusia itu yang sempurna, yang maksum. Pasti ada berbuat kesalahan, baik kecil ataupun besar. Ketika dia berbuat salah tapi dia tidak taubat, ya maka dia harus introspeksi. Dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in hadza min ni'matillahi 'alal 'abd. Inna hadza sebagai Isimnya inna. isim inna. Kalau isimnya inna, Ini dia isim isyarah mabni Ustaz ya. ya mabni Fi mahalli raf'in fi isim mahali inna. ya fi fi mahali mahalli nasbi. Nasbin. Betul. Mana khabar dari inna? Min Ni'matillah. Min ni'mati. ni'matillah. Ya. Min ni'matillahi 'alal 'abdi. Ayu yassara mungkin bisa yuyassiru atau yuyassaru. Bisa keduanya ya. Min ni'matillah, di antara nikmat Allah kepada hambanya. Kalau yuyassiru yuyassiro berarti fa'ilnya Allah memudahkan. Mestinya yuyassaro ya. Yuyassaro. Karena di sini fa'il maf'ulun bihnya tidak ada. Ya kan? Maf'ulun bih tidak ada. Kalau ini kan ada nih. Bi an yuyassirokum. Dengan Allah mudahkan bagi kalian. Kalau di sini kan tidak ada maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya sebenarnya ya yuyassirallahu al-abda. Al-abda. Al-abdanya sebagai maf'ulun bih, kemudian menjadi naibul fa'il. Ya. Sehingga dibaca mestinya yuyassaro. Ya. Yuyassaro lil istighfari wat taubah. Jadi yuyassaro adalah
fi'lun madin majhulun wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila al-abdu. Jadi hamba itu yang dimudahkan. Yuyassara lil istighfari wat taubah. Ini adalah nikmat dari Allah pada hamba. Jadi kita ulangi lagi makna dari ayat tersebut. Faedah dari takwa ya. Ini baru poin pertama ya. Poin dari apa? Hal-hal yang memudahkan atau menolong kita dalam menuntut ilmu. Ustaz, Itu ini soal, Afwan Ustaz, ini soal. Hmm? Apa bedanya di an yuyasirakum lil istighfar sama abdi an yuyassaro? Kan semua pakai an. Huruf nasab ya, Mas Daria. Tapi yang di atas tadi bi an yuyassaro, yuyassiro. Yeah. Yang bawah bi an yuyassaro. Mohon penjelasannya Ustaz. Afwan. Ini bi itu dengan, ya kan? Dengan dia mengampuni kalian. Ini menjelaskan wa yaghfir lakum, mengampuni bagi kalian, yaitu dengan ada bi-nya, dengan ya, dengan memudahkan kalian untuk istighfar dan taubat. Kemudian kalimat baru lagi, ini adalah nikmat Allah kepada seorang hamba. An yuyassira lil istighfar. Sebagai apa coba? An yuyassira. Isim masdar. Jadi ini mubtada, isim innanya hada. Wa hadza min ni'matillahi 'alal 'abd. Khobar anna. Khobarnya tadi min ni'matillah. Bisa ini ya, an itu sebagai an tafsiriyah. An yang bawah Ustaz ya? An yang Ya. sesudah abdi. Ya, an itu an tafsiriyah. Artinya yaitu. An tafsiriyah. Yaitu dimudahkan untuk istighfar dan taubat. Ya. Kalau ini bi an masdariyah. Bitaisirikum lil istighfar. Ya. Bisa seperti itu. Kalau ini dia apa tadi? Tafsiriyah. Menafsirkan dari nikmat Allah itu. Jadi maknanya, dan ini adalah di antara nikmat Allah kepada hambanya, yaitu dia dimudahkan untuk istighfar dan taubat. Ya, insya Allah kita akan sambung poin kedua, yaitu al-musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Tekun dan istimrar, konsisten menuntut ilmu. Afwan Ustaz, boleh diartikan lagi Ustaz? Ya, cuman cara mengartikan fal kaffaratu takunu bil amali salihah. Fal kafaratu Takunu bil amali salihah. penghapus, kafarah itu penghapus ya. Penghapus itu bisa berupa amalan soleh. Seperti itu. Penghapus itu bisa berupa amalan soleh. Bisa berupa Ustaz ya. Penghapus dosa. Ya, seperti Berupa apa tadi? dengan amalan. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, Nah, Ustaz. umroh. Kemudian yang di belakangnya Ustaz, allati yukaffirullahu biha anhu, diulangi lagi Ustaz. Afwan, bihanya itu ha kepada amalan, anhu hu kepada dia. Kepada al-insan. Al-insan. Ha bihanya itu amalan.
Ya, dengan amalan solehah. Kemudian anhu hu-nya itu kepada insan itu. ya. Nah, Ustaz. Allati yang mana Allah menghapus dengan amalan-amalan soleh tersebut darinya. Nah, Ustaz. Maksudnya Wadah. menghapus itu ya amalan keburukan. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi luar biasa ya faedah yang diberikan oleh Syekh di Kitabul Ilmi ini agar kita bertakwa kepada Allah ya. Karena Allah berfirman jika kalian bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberikan kepada kalian furqan, kemudian menghapus dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antara ada 3 kebahagiaan, yaitu ketika dia itu mendapat musibah dia bersabar, ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ketika dia berbuat dosa dia istighfar. Itulah tanda-tanda kebahagiaan ketika seorang hamba melakukan hal-hal tersebut. Dosa tentunya akan membuat gelisah hati kita. Maka dengan taubat dan istighfar itu akan menenangkan diri kita. Baik, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Kemungkinan pekan depan libur ya, karena masih hari tasyrik, mungkin masih ada yang Oke. sembelih. Jadi kita sambung 2 pekan yang akan datang, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kembali kepada Ustadz Abu Ali, tafadhal. Ahsanallahu ilaik, atas materi yang telah disampaikan. Berikut beberapa interaksi tadi bersama rekan-rekan semua yang di sini. Ya, khair wa barakallahu fik pada Ustadzuna Yoat Nasriga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmiah bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semuanya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas atensinya dan kehadirannya. Semoga sesi kajian pagi hari ini menjadikan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan berikutnya biidznillah taala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.